Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Teman-teman media, teman-teman wartawan, dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya mewakili Pak Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan didampingi oleh teman-teman panitia peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda rangkaian kegiatan peringatan ke-80 Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat kepada kita dan seluruh bangsa Indonesia, yang salah satu nikmat luar biasa yang kita dapatkan adalah nikmat kemerdekaan yang pada tahun ini kita memperingati ke-80 tahun. Dan hari ini teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan dan seluruh masyarakat Indonesia, kami akan meluncurkan atau kick off rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan tahun 2025. Sebagaimana yang kita ketahui, pada tanggal 23 Juli yang lalu, Bapak Presiden telah meluncurkan tema dan logo peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana temanya adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini selaras dengan visi besar pemerintah dan arah perjuangan bangsa, yakni perayaan kemerdekaan tidak hanya mengingat dan memperingati tanggal kemerdekaan, tetapi menjadi momentum untuk menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif agar bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan maju. Selain itu, kita akan merayakan dengan kegembiraan dan kemeriahan dan tumbuh menjadi bangsa yang, saya ulangi, selain itu kita akan merayakan dengan kegembiraan dan kemeriahan serta memperkuat optimisme masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, tema peringatan HUT kemerdekaan tahun ini bukan sekedar slogan, tetapi mencerminkan semangat bekerja bersama-sama, gotong royong, dan kerja nyata yang saat ini mewujud dalam visi, kebijakan-kebijakan, dan program-program strategis Bapak Presiden untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup layak dan bermartabat, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia menjadi negara yang maju. Pada tahun ini, perayaan Bulan Kemerdekaan akan diisi dengan berbagai agenda dan kegiatan yang sesuai dengan semangat tersebut. Dengan logo yang menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, yang melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan, manifestasi kesejahteraan rakyat, dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tidak pernah putus. Rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, sebagai negara yang berketuhanan, perayaan Bulan Kemerdekaan selayaknya kita mulai dengan upacara dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pemerintah akan membuka agenda Bulan Kemerdekaan dengan acara doa kebangsaan pada tanggal 1 Agustus malam ini. Pada tahun ini lokasi yang dipilih adalah kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri bangsa dan para pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama. Doa kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti malam teman-teman akan ada kegiatan doa kebangsaan di kawasan Tugu Proklamasi Menteng.
Agenda berikutnya, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan pengukuhan paskibraka. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada individu, kelompok, institusi yang dinilai oleh Bapak Presiden dan pemerintah memiliki jasa, karya, kepeloporan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus di Istana Negara. Agenda kenegaraan berikutnya adalah pidato kenegaraan yang tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus. Kemudian selanjutnya tanggal 16 Agustus pukul 00 akan dilaksanakan ziarah nasional dan renungan suci yang dipimpin oleh Bapak Presiden di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa di seluruh wilayah Indonesia juga dilaksanakan apel renungan suci di Taman Makam Pahlawan setempat di provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya teman-teman, ini menyangkut agenda yang dinanti-nantikan, yakni peringatan detik-detik proklamasi yang digelar setiap tanggal 17 Agustus, di mana inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden. Upacara detik-detik proklamasi akan didahului dengan kirap bendera dan teks proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana dan dikawal pasukan berkuda, dan akan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Selanjutnya pada sore hari juga akan dilaksanakan upacara penurunan bendera. Dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana, Bapak Presiden memberi beberapa arahan penting agar kegiatan ini selain harus hikmat, juga dirayakan dengan penuh sukacita, riang gembira, dan berdampak bagi masyarakat. Sehingga rangkaian upacara detik-detik proklamasi di Istana akan diisi oleh berbagai kegiatan, dan kegiatan ini betul-betul akan dikemas secara inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Undangan yang akan kami sebar, sebagian besar kami alokasikan menurut arahan Bapak Presiden untuk masyarakat umum. Jadi dari 8.000 undangan atau 8.000 peserta upacara, 80%-nya adalah masyarakat umum. Kita akan mengurangi jumlah pejabat-pejabat dan menambah alokasi untuk masyarakat umum. 80% dialokasikan untuk masyarakat umum. Disinilah menunjukkan bahwa peringatan HUT ke-80 RI benar-benar bersifat inklusif. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada masyarakat yang ingin menghadiri acara detik-detik proklamasi di Istana dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Pandang Istana yang akan dibuka pada tanggal 4 Agustus 2025. Rangkaian kemeriahan dan kegembiraan upacara akan ditampilkan juga pagelaran kesenian yang menampilkan berbagai kesenian dan budaya Indonesia yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika di halaman Istana Merdeka. Sementara di halaman tengah Istana Kepresidenan akan diselenggarakan pesta rakyat setelah upacara di pagi hari. Jadi setelah upacara di pagi hari akan dilaksanakan pesta rakyat, di mana Bapak Presiden menyiapkan berbagai aneka hidangan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Penyiapan hidangan juga melibatkan pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di sekitar istana, sekitar Monas dan sekitarnya. Pesta rakyat ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan dalam perayaan HUT RI di Istana Presiden. Jadi kepada masyarakat umum kami ingin menghimbau, jika berminat menjadi peserta upacara detik-detik proklamasi ke-80, nanti siap-siap untuk
War Undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025. Bagi masyarakat yang belum berkesempatan hadir langsung dalam upacara di istana, tidak perlu berkecil hati, karena panitia juga akan menyelenggarakan pesta rakyat sehari semalam di kawasan Tugu Monas di hari yang sama, di tanggal 17 Agustus 2025. Jadi dari pagi sampai malam akan ada pesta rakyat. Pesta rakyat di Monas akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam harinya. Suasana kemeriahan pada 17 Agustus juga akan semakin semarak pada malam hari dengan kegiatan Karnaval Kemerdekaan. Jadi pada malam hari tanggal 17 Agustus akan ada Karnaval Kemerdekaan yang akan melibatkan perwakilan seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan antara BUMN yang akan menampilkan program-program unggulan masing-masing dalam kendaraan hias sebagai bentuk kreativitas lainnya dan kreativitas lainnya yang diharapkan dapat menghibur masyarakat yang hadir nanti. Jadi karnaval ini teman-teman akan melintasi rute dari kawasan Monas sampai persimpangan Semanggi. Jadi malam hari akan diadakan karnaval kemerdekaan, mobil hias, masing-masing instansi, lembaga akan menghias mobilnya masing-masing dan akan menyusuri jalan Monas, jalan Tamrin sampai Sudirman. Dan ini juga bentuk perhatian Bapak Presiden kepada masyarakat. Di hari kemerdekaan ada beberapa hadiah kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 2025, semua angkutan massal publik di Jakarta, baik Jaklingko, Transjakarta, LRT, MRT, dan KRL akan diberlakukan tarif hanya Rp80. Jadi mau menggunakan angkutan publik di Jakarta apa saja tarifnya hanya Rp80. Kemudian perayaan kemerdekaan tidak hanya berhenti di tanggal 17 Agustus, teman-teman, panitia akan menyelenggarakan Merdeka Run 8.0K, jadi 8.0K pada 24 Agustus di Jakarta. Angka 8.0 dipilih sesuai dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Hadiah yang lain, hadiah kemerdekaan yang lain juga adalah dalam memeriahkan bulan kemerdekaan juga akan ada program diskon belanja nasional hingga 80% yang diinisiasi oleh pelaku usaha retail modern dan pusat pembelanjaan. Jadi akan ada diskon nasional hingga 80% yang diinisiasi oleh pelaku usaha retail modern dan pusat pembelanjaan. Rekan-rekan media, ada satu hadiah lagi. Ini banyak hadiah di bulan kemerdekaan. Pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025 satu hari setelah upacara peringatan detik proklamasi, pesta rakyat, karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. Hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakan peringatan HUT RI. Diharapkan perlombaan-perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat optimisme, membangun kebersamaan dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Jadi kami juga menghimbau di masyarakat dilakukan atau dihidupkan kembali perlombaan-perlombaan yang mendorong kreativitas.
Perayaan dan kemeriahan ini sepatutnya juga tidak hanya di tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga di daerah-daerah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat, instansi pemerintah pusat dan daerah, sekolah-sekolah, kampus, BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk turut serta berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di rumah-rumah maupun di lingkungan saudara-saudara semuanya di seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian juga kami menghimbau untuk menyebarluaskan dan mengenakan atribut HUT RI seperti yang kami kenakan saat ini. Kemudian juga kami menghimbau untuk mengadakan berbagai perlombaan dan kegiatan budaya dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa juga di momentum bulan kemerdekaan untuk melakukan gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Teman-teman semua, saya kira itu yang bisa kami sampaikan di dalam memulai rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Semoga teman-teman juga turut serta untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, dan mari kita buat peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia benar-benar hikmat, meriah, penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan membangun optimisme masyarakat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Wah, ada tanyaan. Terima kasih. Nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya ini aja Pak, soal detail rangkaian. Tadi yang untuk pengukuhan Paskibraka itu jadinya tanggal berapa di mana Pak? Dan untuk tanda jasa individu institusi itu ada berapa yang akan menerima tanda jasa atau tanda kehormatan dari Bapak Presiden nanti tanggal 13 Agustus? Terus selanjutnya cukup sih untuk detail itu aja. Izin Pak, Ilman dari IDN Times. Tadi kan belum disebutkan Pak IKN, penyelenggaraan upacara di IKN apakah ada? Nah kalau misalkan tidak ada itu kenapa Pak? Terima kasih. Selamat pagi Pak, Bu. Saya Nia dari Harian Kompas. Saya mau tanya hal lain di luar perayaan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Ini soal pemberian abolisi kepada Bapak Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto. Jadi yang pertama mungkin abolisi dan amnesti itu kan mesti ditindaklanjuti dengan Kepres. Kapan Kepresnya akan diterbitkan? Kemudian kenapa pengampunan itu dibedakan, yang satu abolisi dan yang satunya amnesti. Nah kemudian selanjutnya adalah yang kedua, pemberian amnesti dan abolisi ini kan dilakukan terhadap proses hukum yang belum ingkrah gitu. Kenapa Presiden mengambil langkah tersebut? Apakah bagaimana jika ada anggapan bahwa ini adalah intervensi hukum? Terima kasih. Yang ini. Cukup ya? Jadi teman-teman, pengukuhan Paskibraka direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus di Istana, 2025 di Istana. Kemudian jumlah penerima tanda jasa dan kehormatan Republik Indonesia sedang dalam proses, usulan sudah masuk ke pemerintah yang sedang digodok oleh Dewan Gelar Tanda Jasa. Jadi nanti kita tunggu berapa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden
untuk masing-masing individu atau kelompok atau instansi yang akan menerima tanda jasa dan kehormatan. Kemudian di IKN akan tetap ada upacara, sebagaimana juga upacara yang dilakukan oleh instansi-instansi lain. Jadi akan upacara lebih dahulu di pagi hari, sama juga dengan instansi pemerintah yang lain. Sementara jam 10 akan fokus upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Jadi begitu penjelasan tentang IKN. Mengenai kebijakan abolisi dan amnesti, saya kira teman-teman kemarin sudah lengkap informasinya ya dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan juga dari DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR, sehingga saya menganggap sudah cukup penjelasannya. Tapi terkait dengan isu ini pada pokoknya adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sama, dan dalam tahun 2025 ini pada rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Pak Presiden memberikan kebijakan terhadap beberapa orang, baik yang yang disebut kemarin 2 nama maupun yang lain mendapatkan semacam memenuhi kriteria untuk mendapatkan abolisi, amnesti maupun yang lainnya yang mungkin diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Jadi saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan mengenai abolisi dan amnesti. Iya, begini ya teman-teman semua, kita sudah tahu prinsip Pak Presiden Pak Prabowo di dalam memegang pemerintahan ini, bahwa pada intinya kalau kita ingin maju maka semua harus bersama-sama, bergotong royong, persatuan menjadi kunci. Jadi semua elemen, semua unsur, semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan oleh Bapak Presiden. Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan, Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi kalau misalnya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan seluruh elemen bangsa, akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kuncinya di situ. Cuk. Ya, kan proses hukumnya juga baru selesai, baru diputuskan oleh pengadilan. Kopresnya ya tunggu saja, nanti Pak Aryo akan menyampaikan informasi setelah kepresnya selesai. Oke ya, sukses semuanya, terima kasih. Soal libur tanggal 18 itu apakah hanya tahun ini atau tahun depan juga? Oh, ya, makanya saya sebutkan di tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. Saya sebut tahunnya. Berarti untuk tahun yang lain ya nanti kita tunggu. Bendera apa? Bendera apa? Sementara nggak ada tanggapan. Makasih.
Terima kasih semuanya. Yuk.